Shalom JCNU. Shalom anak-anak muda. Siap puji sembah Tuhan Yesus, amin. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Anak-anak muda sorakan, wuh. Sebab hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Nama di atas segala nama, haleluya. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng permata.
duduknya masing-masing. Oke teman-teman, boleh diatur dulu nafasnya. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita lagi, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Teman-teman, jauhkan hal-hal yang bisa membuat teman-teman ke-distract. Ayo benar-benar fokus di momen ini untuk ketemu dengan Tuhan. Sama-sama teman-teman lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan. Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me, remember love, remember mercy.
teman-teman, we need you Lord, we need you. Sing I need you Lord. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Your praise forever. Say Jesus, we need you. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this place, but I sing out your praise menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu, karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan cara kami berpikir sebagai anak-anak muda dan cara kami menjalani kehidupan masa muda kami Tuhan. Kami percaya semuanya akan disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom teman-teman semua, silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom juga teman-teman yang online, anak-anak muda luar biasa. Hari ini kita boleh kembali berkumpul ya, secara onsite maupun secara online. Nah, hari ini saya rindu untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah pelaku-pelaku kebenaran, ya, pelaku-pelaku yang melakukan kebaikan, bukan pelaku-pelaku kejahatan, ya. Nah, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang judulnya adalah orang Samaria yang baik. Boleh teman-teman multimedia? Nah, kalau kita bicara tentang orang Samaria, mungkin teman-teman di sini nggak punya gambaran, bayangan gitu ya, orang-orang Samaria kan. Nah, udah gitu kan, ini kan di zamannya Tuhan Yesus. Nah, jadi gini teman-teman keadaannya. Orang Samaria itu adalah orang Yahudi, tapi mereka itu sudah mix, ya, campur dengan bangsa lain. Jadi dia nggak pure Yahudi, dia udah mix, mungkin papanya orang Mesir, mungkin mamanya orang Romawi atau orang apa gitu yang lain gitu ya. Jadinya secara orang-orang Yahudi, mereka itu nggak terlalu menganggap kalau misalnya orang-orang ini sudah, karena mereka sudah punya keturunan yang sudah dicampur gitu ya, udah nggak pure Yahudi, jadi orang-orang ini dianggap sebelah mata, nggak dipandang gitu ya, agak direndahkan lah ya, kadang-kala mungkin dinyinyirin lah gitu ya, karena mereka dibilangnya udah nggak pure, udah nggak 100% Yahudi, jadi agak disingkirkan. Mereka itu hidupnya di pinggir-pinggir, jadi mereka itu nggak masuk di kota, tapi mereka tuh masuknya di pinggir, mereka hidupnya tuh di pinggir-pinggir, di perkampungannya pinggir-pinggir. Kenapa? Karena mereka nggak diterima kalau masuk di pertengahan di komunitas orang-orang Yahudi. Nah, pada waktu itu dikatakan begini teman-teman, dalam Lukas 10 ayat 25 dibilang begini, pada suatu kali
berdirilah seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Nah, di sini teman-teman, Lukas 10 ayat 25 bilang begini, pada waktu itu ada seorang ahli Taurat. Ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu apa sih? Ya, kalian mungkin bingung juga kali ya, ahli Taurat itu ya. Nah, begini, ahli Taurat itu adalah sekelompok orang-orang, mereka itu yang sekolah, mereka punya pendidikan tinggi, ya. Udah sekolah, punya pendidikan tinggi, dan mereka juga berasal dari keluarga-keluarga yang oke, gitu ya, yang terpandang lah secara di bangsa Yahudi pada zamannya itu. Jadi orang-orang ini akan menganggap, akan memandang yang lain, ya, lebih rendah, low level, ya, nggak dianggap sama mereka. Mereka tuh punya pride. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang tinggi levelnya. Dan pada suatu kali dikatakan di sini orang-orang ini datang sama Tuhan Yesus, ya. Jadi pada zaman Tuhan Yesus bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus yang suka ngikutin Tuhan Yesus kemana-mana. Kalau murid-murid Tuhan Yesus ngikutin Tuhan Yesus untuk belajar banyak hal, belajar tentang pelayanan, belajar tentang kasih Bapa. Tapi kalau ahli-ahli Taurat ini, orang-orang ini ngikutin Tuhan Yesus bukan untuk belajar, teman-teman. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka ngikutin Tuhan Yesus untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Jadi dia lihatin nih Tuhan Yesus lagi ngapain. Cara Tuhan Yesus ngomong, cara Tuhan Yesus lagi ketemu dengan orang-orang, cara Tuhan Yesus memperlakukan orang-orang sekelilingnya. Nah, itu yang mereka liatin terus. Mereka coba untuk cari-cari kesalahan. Mereka coba untuk lihat nih kalau Tuhan Yesus nih, wah kok dia ngobrol sama orang yang seperti ini. Wah kok dia memperlakukan orang seperti ini. Dan dia liatin terus. Itulah ahli-ahli Taurat. Nah, pada waktu itu dikatakan dengan pride-nya, dengan kesombongannya dia bilang apa? "Guru, apa sih yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Soalnya dia mau kasih tahu, saya kan punya level dia lebih tinggi, saya punya pendidikan lebih tinggi, saya lebih pinter, saya lebih mengetahui semua Alkitab, dan saya juga tahu apa dalam kehidupan ini. Nah, di situ dikatakan, apalagi nih yang saya belum punya. Wah, dia nanya bukan karena dia ingin tahu, tapi dia nanya supaya dia mau kasih lihat, emang ada lagi selain saya ini yang lebih tinggi. Nah, maksudnya itu teman-teman. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bilang apa? Oke, coba apa yang kalian baca, apa yang kalian pelajari. Di situ ditulisnya apa? Nah, dia bilang apa? "Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kata orang itu kan, terus Tuhan Yesus bilang apa? "Jawabanmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, terus teman-teman lihat jawaban daripada si ahli Taurat, orang yang suka nyinyir ini, orang yang menganggap dirinya lebih tinggi, lebih pinter, lebih dari semuanya, dia bilang apa? "Siapakah sesamaku manusia?" Waduh, itu pertanyaannya gimana gitu ya. Siapa sesamaku manusia? Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Oke, kalau gitu perbuatlah demikian. Dia bilang kasihilah sesamamu manusia. Tapi dia bilang sesamaku siapa? Agak aneh bertanyanya ya. Kok dia bisa nanya sesamaku siapa? Lah kan manusia, semua manusia kan banyak. Tapi di sini dia lagi pada waktu dia nanya, dia lagi nunjukin sesamaku yang mana? Yang seperti aku, yang lebih pintar, yang lebih kaya, yang lebih terhormat. Itukah yang harus aku kasihi? Nah, baru Tuhan Yesus bilang, oke, begini. Ada satu cerita dikatakan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, Tuhan Yesus cerita ini. Lukas 10 ayat 30 dibilang begini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Nah, pada waktu itu dikatakan, oke, Tuhan Yesus bilang begini, jadi ada satu orang yang lagi jalan dari Yerusalem mau perjalanan menuju ke Yeriko. Tapi tahu teman-teman apa yang terjadi? Pada waktu di tengah jalan, ia kena begal. Ya, ia kena begal, di situ dikatakan. Dikatakan semua barang-barangnya habis dirampok. Semua uangnya habis diambil. Kemudian bukan cuma itu, diapain lagi? Dia juga digebukin sampai luka-luka. Dan di situ dikatakan firman Tuhan bilang apa?
Dia itu sudah hampir mati, ditinggalin di tengah jalan. Udah hartanya diambil, uangnya, barang-barangnya diambil, ya, handphonenya, gadgetnya juga diambil teman-teman, ya. Udah gitu diapain lagi? Ditelanjangin, ya, sepatunya, jaketnya diambil semua ya, sampai dia nggak punya apa-apa lagi. Kemudian udah begitu apa? Ditinggal seperti orang mati. Karena apa? Digebukin. Waduh, parah banget kan? Nah, terus selanjutnya apa yang terjadi? Dilanjutin lagi kata Tuhan Yesus. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam itu apa sih? Imam di zaman itu adalah berbicara tentang seorang pemimpin gereja. Ya, seorang pemimpin, orang-orang yang melayani. Dikatakan di situ apa? Pada waktu si orang imam ini turun, dia melewati dari seberang jalan. Jadi imam, si kepala gereja ini, si pemimpin ini, waktu dia lewat, waktu dia lihat orang yang sudah hampir mati, jatuh sudah telanjang, penuh dengan luka, nggak punya apa-apa. Pada waktu dia lihat apa yang terjadi, dia cuman lewat. Dia cuma lewat. Kalian bisa bayangkan dia ngelihat begitu cuman, ih apaan nih? Ah udahlah lewat. Kemudian selanjutnya dibilang apa lagi? Demikian juga ada seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Seorang Lewi yang seperti orang gereja, ya, orang yang mungkin habis pulang gereja. Pada waktu dia pulang, dia lewatin nih si orang yang tadi, yang udah dipukulin, udah luka-luka, udah telanjang, udah gak punya apa-apa, udah hampir mati. Ya, pada waktu dia lihat apa yang terjadi, dia hanya lewat. Dia cuma lewatin lagi, dia cuma lihat mungkin, ya udah hampir mati, ya udah lewat. Tidak ada satupun dari mereka yang katanya imam, yang katanya orang Lewi, yang katanya pemimpin, ya, yang katanya orang gereja, pada waktu lewat begitu nggak ada yang peduli sama orang yang luka parah ini. Dan kemudian Lukas 10 ayat 33 baru bilang apa? Lalu datanglah seorang Samaria. Jadi artinya orang yang tadinya yang saya bilang orang Samaria, orang yang tinggalnya di luar daripada kota. Karena mereka itu agak disingkirkan. Mereka itu kaum pinggiran yang nggak pernah dianggap, yang mungkin dianggap sebelah mata. Ya, yang mungkin orang-orang Yahudi nggak mau bergaul sama mereka, karena bagi mereka orang-orang ini udah nggak pure Yahudinya, mereka udah kecampur, jadi orang Yahudi nggak mau dekat-dekat sama mereka. Itu sebabnya mereka tinggal di pinggir kota. Ya, nah pada waktu orang Samaria ini melihat orang yang luka itu, dikatakan di situ tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang imam, yang Lewi, yang pemimpin, yang orang gereja, yang katanya orang rohani, pada waktu mereka melewati orang yang luka parah, nggak ada yang peduli. Tapi orang Samaria, ya, yang dianggap rendah, yang nggak pernah dipandang, yang terlalu mungkin dinyinyirin, mungkin dibully, mungkin diketawain, ya, sampai pada waktu dia lihat orang yang luka parah itu, dibilang di sini firman Tuhan bilang apa? Tergeraklah hatinya. Dia tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Lalu teman-teman lihat apa yang dia lakukan. Dia membalut luka-lukanya, ya. Dia balut luka-lukanya, terus dia bersihin luka-lukanya dengan apa? Minyak dan anggur. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Dia naikin si orang yang terluka itu di atas punggung keledai tunggangannya. Lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Sebenarnya bisa aja sih orang Samaria itu pada waktu dia ketemu si orang yang luka parah, bisa aja dia bilang ini pasti orang Yahudi. Ngapain saya ngurusin dia? Nah dia aja memperlakukan saya nggak benar. Dia aja nganggap saya udah kayak sampah. Udah biarin aja lah dia mati di situ. Kan bukan salah saya, ya biarin aja dia begitu, diemin aja. Bisa orang Samaria itu lewat? Bisa banget. Tapi lihat orang Samaria itu penuh dengan belas kasih. Dikatakan di situ apa? Dia turun dari keledainya, dia bersihin luka-lukanya, kemudian dia balut luka-lukanya, kemudian dia taruh di atas keledainya. Di atas keledainya. Jadi dia jalan kaki, dia tuntun keledainya, nah orang yang luka-luka ini ditaruh di atas keledainya. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Bukan hanya sampai di situ, tapi yang orang luka ini dibawa kemana? Mungkin keadaannya sudah hampir malam. Jadi di situ dia bawa ke tempat penginapan. Supaya orang yang luka ini bisa istirahat. Jadi dibawalah ke tempat penginapan, terus dia sewakan kamar, dia taruh di situ si orang yang luka ini, ya. Kemudian besok harinya
si orang Samaria ini bilang sama yang punya penginapan. Dia kasih duit 2 dinar. Katanya, tolong rawat si orang yang luka ini. Kasihan dia sudah luka. Jadi please tolong dirawat. Ya, tolong beli obat. Tolong obatin orang ini supaya dia bisa sembuh. Terus dikatakan apa lagi? Dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dia bilang sama orang yang punya penginapan, nanti kalau duitnya kurang, nanti saya akan balik lagi, kasih duit lagi. Supaya penginapan ini, orang kamu bisa tolong sembuhin si orang yang luka ini. Kasihan dia, please tolong ini saya kasih duit. Kalau kurang, nanti saya yang tanggung. Jangan takut, kata dia. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus ngomong apa? Setelah itu, oke, Tuhan Yesus tanya lagi sama si ahli Taurat tadi nih, yang suka nyinyir, yang menganggap dirinya paling hebat, paling pinter, paling tinggi. Dia tanya, jadi di antara orang-orang ini, mana yang menurut kamu yang sudah melakukan kebaikan, yang melakukan belas kasihan? Nah, orang itu baru bilang, yes, si orang Samaria ini yang punya belas kasih. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Kalau gitu, pergi dan perbuatlah seperti itu. Apa sih yang kita bisa pelajari dari orang Samaria ini, teman-teman? Mungkin hari-hari ini kita ada di posisi di mana mungkin kita suka dibully, di mana mungkin kita dinyinyirin sama orang, di mana mungkin kita nggak pernah dianggap ya sama orang-orang yang lain, teman-teman kita. Tapi hari-hari ini, teman-teman, mau nggak kita melakukan kebaikan? Mau nggak kita melakukan kebaikan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan? Nah, kalau kita bicara tentang mengasihi sesama, di slide selanjutnya dikatakan begini, mengasihi sesama itu dimulai dari mana sih? Kan Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia. Oke, kalau gitu mengasihi sesama itu dimulai dari mana? Yang pertama kita mulai dari keluarga kita, teman-teman. Keluarga kita. Jangan kita bilang, wah saya punya kasih, saya mau mengasihi. Tapi kita kalau di rumah ribut terus, ya nggak pernah bantuin papa mama. Berantem terus sama kakak sama adik. Nah hari ini, ayo kalau engkau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mulai kita mengasihi orang-orang di rumah kita, teman-teman. Bantu papa mama. Apa yang mereka butuhkan, itu yang kita bantu. Bantu adik kakak kita. Ya, caranya begitu mengasihi. Jangan cuma bilang I love you doang. Tapi praktikalnya mana? Actionnya mana? Ya ini yang harus kalian lakukan. Coba bantu. Apa yang kakak adik kita perlu bantu, kita bantuin. Entah ngerjain PR kah, entah ngerjain tugas kek, entah apa bersih-bersih, bantu-bantu bersihin kamar kek. Apa yang bisa kita lakukan. Ya. Selanjutnya apalagi mengasihi sesama. Selanjutnya adalah mengasihi orang-orang di sekeliling kita, teman-teman. Orang-orang di sekeliling kita, ya. Siapa orang-orang di sekeliling kita? Bisa aja di sekolah, bisa aja di gereja, bisa aja di komunitas kita. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang bisa kita bantuin, teman-teman. Di sekolah, pernah nggak teman-teman melihat gitu ya, pada waktu kita di sekolah gitu ya, ada mungkin 1 anak, 2 anak yang kelihatannya nggak ada yang pernah ada yang mau ajak dia main, ajak dia ngobrol. Ini anak kasihan sendirian aja di pojokan gitu ya. Sendirian aja nggak pernah ada yang peduli sama dia. Tapi mulai hari ini kita belajar dari orang Samaria tadi. Mau nggak teman-teman samperin mereka dan ajak mereka ngobrol, ajak mereka jadi teman. Ya, kita nggak ketawain dia, kita nggak nyinyirin dia, kita nggak bilang kasihan dulu, enggak. Tapi kita boleh menjadi teman, kita jadi sahabat, kita bisa tolongin mereka, kita menerima mereka. Seperti orang Samaria ini, dia sebenarnya nggak ada urusan sama orang Yahudi, ya. Apalagi dia lihat itu orang Yahudinya luka, ya luka parah, udah gitu habis dirampok, habis dibegal, bisa aja dia cuekin gitu kan, bodo amat biarin aja. Tapi enggak, dia tetap melakukan kebaikan karena dia tergerak belas kasihannya. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Mau enggak kita menolong orang-orang sekeliling kita? Ya, teman-teman kita, teman-teman di gereja, di komunitas, dan selanjutnya apalagi? Mengasihi orang yang tidak kita kenal. Mengasihi orang yang tidak kita kenal. Karena pada waktu orang Samaria itu menolong si orang yang luka parah ini, kan dia nggak kenal, dia nggak lihat,
ini kenalan bukan? Enggak kan? Dia tahu di situ dia lihat ada orang yang butuh pertolongan, ada orang yang butuh bantuan, dia langsung tolong. Hari ini bisa nggak kita belajar untuk menolong orang-orang yang mungkin kita nggak kenal? Ya teman-teman, pada waktu kita lagi ada dimanapun juga ya, kita lihat di sekeliling kita tuh banyak orang-orang yang butuh bantuan. Dan kita nggak kenal sama mereka. Tapi teman-teman, kalian itu bisa menjadi kaki dan tangannya Tuhan untuk melakukan kebaikan. Contoh yang paling gampang nih, kalau saya kan di depan kantor saya tuh kalau makan siang kan banyak tukang makanan ya. Nah kadang-kadang pada waktu lagi makan siang, lagi makan gitu ya, ada mie ayam, soto mie, gado-gado gitu ya, pada waktu lagi duduk makan gitu, kadang-kala saya lihat nih suka ada pemulung gitu ya, kadang-kala yang ngais-ngais sampah gitu kan, ambilin botol-botol bekas, plastik-plastik gitu kan, dia lagi ngaduk-ngaduk, ngambil-ngambil gitu ya. Apa sih yang kita bisa lakukan? Ya mungkin kita nggak lakuin sesuatu yang besar banget gitu ya. Wah Bapak tenang, saya seorang sultan. Nanti Bapak saya belikan mobil, saya belikan rumah. Nggak usah begitu juga sih. Yang simple aja. Saya cukup bilang sama tukang sotomi yang lagi saya di tempat saya makan. Bang, ini tolong bang, saya kasih ini duit ya. Tolong itu pesenin sotomi sama nasi. Kasih si Bapak itu yang lagi ngais-ngais sampah. Ya udah dia bikinin, kasih makan. Bapaknya juga bingung gitu kan, ya udah saya bilang, saya bayarin, nggak apa-apa kasih dia makan. Nah hal yang simple begini doang teman-teman. Kadang-kala kita pikirnya gini, wah kak saya akan bantu orang, nanti kak kalau saya udah jadi sultan kak, wah kalau saya punya ini punya itu, saya akan bantu orang banyak. Firman Tuhan berkata apa? Pada waktu orang Samaria itu ngelewatin ada orang yang luka, dia nggak mikir, wah suatu saat nanti ya, sorry ya nih orang yang luka, nanti kalau saya udah kaya, saya akan bangun rumah sakit buat kamu. Enggak. Maka tergeraklah belas kasihannya, langsung dia tolongin. Apa yang dia punya, ya dia punya keledai, langsung ditaruh di atas keledai. Apa yang dia punya anggur sama minyak, ya udah dia pakai untuk bersihin lukanya. Apa yang dia punya, itu yang dia pakai untuk membantu orang lain. Hari-hari ini teman-teman, kalau engkau mau membantu orang lain, lihat apa yang ada padamu. Jangan bilang nanti kak kalau saya punya ini punya itu. Enggak usah lihat itu. Lihat apa yang ada padamu dulu. Karena Tuhan bisa pakai apa yang ada padamu. Amin teman-teman. Kalau engkau memang tergerak dengan belas kasih, engkau mau mengasihi orang-orang sesama kita, orang-orang di sekeliling kita. Ayo teman-teman ya, mulai melakukan kebaikan. Start dari apa yang bisa engkau lakukan. Bukan apa yang tidak bisa engkau lakukan, tapi apa yang engkau bisa lakukan. Hal-hal yang paling kecil. Mungkin kau nggak bisa beliin makanan, tapi engkau bisa tolongin dia, engkau bisa bantuin dia. Nah itu mulai kita bantu, tolong. Kita juga bisa doain orang teman-teman kita, ya. Apalagi yang di sekolah, kita bisa bantu ajarin, jangan kasih contekan, tapi bantu ajarin. Dia pelajarannya kurang yang mana, kita bagusnya yang mana, yuk kita ajarin, yuk sini kita belajar sama-sama. Kita yang ajarin, bukan kita kasih contekan, enggak, kita yang ajarin. Nah makanya banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Jangan kalian bilang, wah nanti deh kak, kalau saya udah berhasil, kalau saya udah besar, saya udah dewasa, saya udah punya ini, punya itu, enggak usah. It start from you, dari apa yang ada padamu. Sama seperti si orang Samaria itu, apa yang ada pada dia, itu yang dia pakai. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita teman-teman untuk melakukan kebaikan. Dan terus yang di situ dikatakan apa? Mengasihi orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Ada kalanya di sekeliling kita orang-orang yang suka ngebully kita, orang-orang yang suka nyinyirin kita, orang-orang yang suka memperlakukan kita dengan tidak baik. Tapi hari ini mau nggak teman-teman belajar mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan? Mau nggak kita mulai memperlakukan mereka dengan baik? Tapi kak, mereka kan melakukan saya dengan begini, dengan gitu kak. Ya, mereka bisa melakukan itu kepada kita. Tapi kita punya pilihan. Untuk apa? Punya dua pilihan. Untuk satu, membalas mereka dengan kejahatan. Atau yang kedua, membalas mereka dengan kebaikan. Semua ada di tangan kalian teman-teman. Tapi pada waktu kalian melakukan kebaikan, ingat baik-baik. Tuhan akan turut campur di dalam segala hal. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Bahkan Tuhan akan pakai kalian dengan dahsyat, dengan luar biasa untuk menolong sesama kalian.
siapapun mereka, orang-orang di rumah, orang-orang di sekolah, orang-orang di komunitas, masyarakat di umum, Tuhan bisa pakai kita teman-teman. Tapi teman-teman mau nggak sedia, tergerak hatinya dengan belas kasihan, baru mulai melangkah untuk membantu orang-orang di sekeliling kita. Amin teman-teman. Ada satu klip, boleh tolong dipasang? Mari kita satukan hati teman-teman. Bapa, ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, sama seperti firman-Mu berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan, ini kami mau menjadi kaki dan tangan-Mu Tuhan. Kami mau pergi kemanapun yang Tuhan suruh. Dengan tangan kami mau Tuhan menjamah, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Pakai kami Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami melakukan kebaikan, maka Tuhan yang akan membalaskan segala sesuatu ya apa yang kami lakukan. Bahkan lebih daripada semuanya itu Tuhan. Pakai kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Mulai dari keluarga kami. Untuk menolong papa mama, untuk menolong kakak dan adik. Dan juga di komunitas kami, di sekolah kami, di tempat kuliah kami Tuhan. Mari Aba ya Bapa, Engkau lihat Tuhan. Kami percaya kami bisa melakukan banyak hal. Dimulai dari apa yang kami punya Tuhan. Apa yang kami bisa lakukan. Tuhan berikan kami ide supaya kami bisa bergerak. Kami bisa menolong banyak orang lebih lagi Tuhan. Mari Engkau yang memampukan kami Tuhan. Bukakan setiap jalan supaya kami boleh sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapin hati kita teman-teman. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri teman-teman. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan datang. Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus supaya kita lebih lagi mengasihi Dia teman-teman. Ya sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, aku ajak setiap kita untuk kita siapin hati kita dulu.
Sebelum kita siapin mungkin setiap anggur maupun rotinya, nanti kita bisa atur, tapi kita mau siapin hati kita dulu. Kita siapin pikiran kita untuk kita bisa masuk dengan cara yang benar juga. Yuk semuanya boleh tundukkan kepalanya teman-teman. Tuhan mau memberkati saudara dan juga saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu yuk masing-masing setiap kita introspeksi diri teman-teman. Kita lihat keadaan kita. Jangan simpan dosa. Kalau kita diingatkan akan ada dosa-dosa yang mungkin kita lakukan minggu-minggu ini. Atau mungkin ada dosa yang belum kita selesaikan. Yuk kita mulai minta ampun teman-teman. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Siapin hati kita masuk dengan hati yang siap. Dengan hati yang kudus untuk kita masuk dalam perjamuan kudus bersama Tuhan. Yuk masing-masing berdoa ya teman-teman. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta maaf. Kita siapin diri kita. Tuhan ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Yuk pakai momen ini untuk teman-teman berdoa. Minta ampun. Minta kekudusan Tuhan melingkupi setiap kita. Buat teman-teman yang onsite maupun yang online, siapin hati teman-teman untuk kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Sucikan kami Tuhan, kuduskan setiap kami ya Bapa. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun, jangan makan dan minum perjamuan kudus ini dulu ya. Dan buat teman-teman yang sudah percaya dan sudah di atas 12 tahun, silakan ikut buat teman-teman yang online maupun yang onsite juga. Oke, buat teman-teman ada yang belum terima perjamuan kudusnya, mungkin boleh angkat tangannya biar bisa dibantu oleh tim dari Usher untuk menerima perjamuan kudusnya. Buat teman-teman yang sudah menerima mungkin boleh dikeluarkan dari plastiknya dan boleh aku undang untuk bangkit berdiri buat teman-teman yang sudah menerima. Jika semuanya sudah menerima, boleh aku undang untuk semua bangkit berdiri. Buat teman-teman yang gak ikut juga gak apa-apa, bangkit berdiri aja. Biar kita menghargai perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, mari kita sama-sama angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi, Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Boleh siapkan cawan, buat teman-teman yang di rumah bisa siapkan sirup ataupun anggur. Dan kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo teman-teman sekarang kita ucapkan syukur, boleh ditaruh. Perjamuannya di kursi dulu, kita ucapkan syukur. Kita bersyukur atas perjamuan yang sudah dilangsungkan antara kita kepada Tuhan. Yuk terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Sekali lagi kita katakan terima kasih. hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yuk, undang semuanya untuk boleh mengangkat kedua tangannya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan, biarlah terus jaga kekudusanmu. Selalu berhasil di dalam studi. Dan biarlah pengurapan Daniel turun 10 kali lebih cerdas dari setiap orang-orang dunia. Dan biarlah berkat perjamuan ini kita terus bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Buat teman-teman yang kuliah, yang sudah kerja, terus dipakai Tuhan berkarya lebih lagi di dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami telah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan kami percaya dengan iman buat teman-teman yang sakit sudah disembuhkan. Buat yang terikat sudah dilepaskan. Dan buat teman-teman yang sedang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Dan dengan iman kami percaya kami telah menerima berkat dan juga komuni bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. God bless teman-teman. Silakan duduk. Oke, siapa yang terberkati oleh firman hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Yuk teman-teman, boleh sama-sama angkat kedua jempol kalian dan arahkan ke Coach Ari sambil bilang, thank you Coach atas pelayanannya. Thank you atas pelayanannya. Oke, JTC rindu untuk menyambut jiwa-jiwa baru. Ada yang baru pertama kali hadir di JC, boleh lambaikan tangannya. Oh, ada satu di depan aku. Ada lagi yang di sebelah sini. Ada lagi. Oh, ada lagi yang di sebelah sini. Teman-teman usher boleh bantu. Angkat tangannya lagi. Welcome guys, welcome home. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Oke, thank you. Shalom semuanya. Shalom. 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 Oke, welcome buat teman-teman yang baru hadir, baru join di JTC PRJ. Gue berharap kita bisa terus ibadah bareng di JTC PRJ di minggu-minggu ke depan. Nah, hari ini gue mau bawain sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah tentang ibadah minggu depan gitu ya. Ibadah minggu depan kita akan ada di jam yang sama, di jam 9 dan juga jam 11.30. Ada 2 kali ibadah. Teman-teman bebas mau ibadah yang jam berapa gitu ya. Temanya adalah white lies gitu ya. Atau kebohongan putih gitu ya. Ini bukan kasih putih lagunya Glenn, bukan. Ini tentang kebohongan putih. Maksudnya apa sih kebohongan putih? Ada yang nggak di sini yang pernah dengar berbohong demi kebaikan? Boleh angkat tangannya? Yang pernah dengar? Pernah ya. Minggu depan kita bakal bahas itu tuh. Apakah boleh sebenarnya berbohong demi kebaikan? Apakah sebenarnya oke ya kalau kita berbohong demi kebaikan gitu ya? Atau sebenarnya jangan ya gitu. Nah, kita akan bahas itu minggu depan. So teman-teman pastiin teman-teman ikut join di ibadah minggu depan gitu ya, di jam 9 dan juga jam 11.30. Next, berikutnya. Ya, nah teman-teman kalau teman-teman lihat di layar bisa di-scan juga QRIS-nya, atau kalau teman-teman klik link yang ada di bio Instagram kita. Nah teman-teman mungkin kalau dari tadi nggak boleh buka HP, sekarang boleh buka HP-nya, dibuka Instagramnya. Mungkin boleh ketik @JTCPRJ. Pertama di follow dulu ya teman-teman yang belum follow, tolong di follow @JTCPRJ. Nah di bio-nya itu ada link yang bisa kalian klik. Ketika kalian klik linknya nanti akan muncul tampilan seperti, boleh di next.
Seperti ini, di layar HP kalian tuh nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama prayer request atau praise report. Yang kedua tentang registrasi melayani. Dan yang ketiga registrasi call. Nah yang pertama prayer request adalah kalau teman-teman lagi butuh, mungkin mau didoain, ada yang mau didoain, ada yang ada pergumulan yang butuh didoakan, silahkan ditulis di sana teman-teman. Jadi waktu kalian klik, teman-teman tinggal isi aja formnya gitu. Apa yang mau didoakan, mungkin ada keluarga yang lagi sakit, atau kalian lagi mau ujian, silahkan ditulis di sana, nanti pasti kita akan bawa dalam doa. Atau bisa juga kesaksian. Kalau teman-teman ada yang punya kesaksian hidup, nggak harus panjang-panjang, nggak harus 1 paragraf, 1 kalimat pun boleh gitu. Kalau kayak misalnya, aku diberkati banget dengan ibadah hari ini, itu silahkan teman-teman di-input di press report tersebut gitu ya. Jadi teman-teman yang mau kesaksian, mungkin aku diterima di universitas ini, ya itu kita juga pasti akan sangat bersyukur sekali dan juga berdoa buat kalian semua gitu. Jadi teman-teman yang butuh dukungan doa, yang mau kesaksian silahkan diklik yang pertama, prayer request atau press report. Nah yang kedua, itu kita lagi open recruitment teman-teman. Kita invite teman-teman semua untuk bisa melayani bersama-sama dengan kita. Ada beberapa bidang yang lagi buka, bidang pelayanan yang lagi buka oprek itu. Yang pertama musik, jadi teman-teman yang punya talenta musik, mungkin di main keyboard, main drum, main gitar, main bass, atau alat musik lainnya, yuk silakan daftar, klik yang kedua gitu ya. Atau juga usher, mungkin teman-teman di sini yang punya senyuman manis yang meluluhkan hati banyak orang, atau senyumannya sangat bersinar sampai masker aja nggak bisa menutupi senyuman kalian, nah silahkan daftar usher teman-teman. Itu juga sama, diklik di registrasi pelayanan itu. Ketiga ada multimedia, teman-teman yang tadi pegang kamera, ngatur-ngatur lampu gitu ya, ngatur lirik semua di depan, video di depan, itu teman-teman multimedia. Nah teman-teman yang tertarik sama bidang pelayanan itu, silahkan join di multimedia. Ada juga dancer, teman-teman sini yang suka dance TikTok gitu ya, kalau tadi udah gue bilang zoom in, zoom out, oke, gitu ya. Itu lagi tren banget ya si Jess ya gitu kan kayak. Jadi teman-teman yang daripada ngedance doang di TikTok, mendingan dance juga di sini gitu, yang melayani Tuhan sebagai dancer gitu ya. Ini terbuka ya buat cewek maupun cowok gitu. Berikutnya ada administrasi dan announcer. Announcer tuh ngapain? Announcer itu seperti yang aku lakukan hari ini gitu. Jadi teman-teman yang mungkin suka ngomong, suka public speaking, suka ngasih tahu sesuatu, silakan daftar di bidang announcer ini gitu ya. Dan yang terakhir, aku pengen invite teman-teman semua juga buat tergabung bersama-sama kita dalam komunitas kecil, yaitu Cool gitu ya. Apa sih Cool itu? Cool itu singkatan dari Community of Love. Jadi teman-teman di JTC PRJ ini tuh ada kelompok-kelompok kecilnya yang bisa kalian ikutin teman-teman. Kita ada beberapa Cool, kurang lebih mungkin sekitar 8-9 Cool. Ada beberapa yang sudah onsite Cool-nya, ada juga yang masih online. Jadi teman-teman yang mungkin masih belum terlalu banyak keluar-keluar, atau masih males keluar-keluar, atau masih belum boleh, ada juga Cool kita yang masih online, ada juga yang sudah onsite. Nah, cara daftarnya gimana? Tinggal klik yang tadi ketiga tuh. Yesus, apa tuh yang jatuh? Gue pikir Yesus datang. Oke, nah yang ketiga itu registrasi Cool. Jadi teman-teman tinggal klik, isi namanya, isi ID atau nomor WA-nya. Nah teman-teman nanti akan dihubungi sama tim kita untuk join ke Cool kita masing-masing gitu ya. Jadi gue berharap juga teman-teman bisa join, tertanam di dalam Cool, karena gue yakin kalau cuma 2 jam setiap minggu ketemu, bahkan kayaknya belum tentu kenal kiri kanan gitu kan, kayaknya belum cukup. Jadi yuk join dalam Cool supaya kita bisa saling kenal lagi, bisa bertumbuh dan berakar juga dalam Tuhan. Kurang lebih itu aja, kita mau memberikan persembahan, teman-teman boleh dipersiapkan persembahannya. Mungkin teman-teman yang membutuhkan amplop boleh angkat tangannya. Teman-teman Asyir boleh langsung kasih amplopnya. Bisa juga teman-teman bisa transfer secara QRIS, di depan bangku kalian sudah ada QR yang bisa kalian scan, itu bisa pakai apapun ya, payment apapun, yang penting payment digital gitu. Jadi silahkan di scan juga. Oke. Di sebelah sana masih ada yang butuh? Oke, sambil teman-teman mau persiapkan juga persembahannya, kita juga mau berdoa persembahan. Boleh tundukkan kepala, pejamkan mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kalau kami sudah boleh beribadah.
dari awal ya Tuhan hingga akhirnya, kalau kami sudah boleh menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan lewat ibadah ini. Biarlah kami sama-sama boleh berkati ya Tuhan, pulang kami boleh jadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan, yang lebih mengasihi lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sebentar kalau kami ingin memberikan persembahan, memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah setiap persembahan ini juga boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi teman-teman semua. Sambil memberi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat. Mari teman-teman sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat kembali berkumpul di tempat ini baik secara onsite maupun secara online untuk mengikuti ibadah ini, untuk menyembah, memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini yang telah disampaikan oleh Ko Charlie. Mari teman-teman sama-sama kita arahkan tangan kita ke Ko Charlie. Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berikanlah kepintaran lebih dan lebih lagi kepada Ko Charlie, agar dimanapun ia berada, ia dapat menjadi terang dan garam dimanapun untuk sekelilingnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk Gembala Sidang dan Gembala CK7 kami, Dr. Niko dan Pak Niko dan Dr. Yanto. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah kesehatan lebih dan lebih lagi, berikanlah kepintaran kepada mereka, berikanlah visi dan misi baru dalam pengembalaannya, agar mereka dapat membawa terang dan garam dimanapun mereka berada untuk sekeliling mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami agar dijauhkan dari segala macam penyakit, agar tetap maju dalam keadaan apapun. Tuhan, kami mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Pak Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah kepintaran lebih dan lebih lagi pada mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa kami lebih baik lagi ke depannya. Tuhan, kami mau berdoa untuk generasi Yeremia. Berkatilah kami ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu, dan dimanapun kami berada, kami dapat membawa berkat bagi siapapun di sekeliling kami. Berkati pula jemaat-jemaat yang telah beribadah pagi hari ini, baik secara online maupun secara onsite, agar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi dapat kami terima, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kami dapat kami lakukan lagi. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kami menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita buat teman-teman yang onsite maupun yang juga online. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Buat teman-teman yang onsite boleh duduk dulu, kita akan bubar pro agar teratur dan tidak terjadi kerumunan di pintu keluar. Thank you sekali lagi.